Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya, anak-anak Abi yang Abi sayangi dan Abi banggakan, para Plesku Mahabba, dulur-dulur pastor dan Abiba Family, Abiba Production Group dan Abiba Foundation, kemudian Abiba Team semuanya, kawan-kawan subscriber dimana berada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini kita berada di belakang di tamannya Masjid Al-Ikhlas Komplek Pemkab Kabupaten Deli Serdang. Dan hari ini insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan sharing tentang beberapa hal terkait perkembangan Idul Adha. Jadi sebelumnya kita doakan dulu kepada teman-teman semua, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, keberkahan, dan keselamatan dimanapun berada. Baik, alhamdulillah hari ini masih kita diberi kesempatan untuk membersamai diri dalam kegiatan atau satu proses yang sakral, yaitu menikmati Hari Raya Idul Adha, di mana hari raya ini kita jumpai setahun sekali setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Jadi teman-teman semua dimanapun berada, mengulang kembali tentang peringatan Hari Raya ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kembali, kita ingat selalu tentang hal-hal yang memang harus kita konsistensikan di dalam kegiatan ini, di dalam momen ini. Yang pertama, Idul Adha ini mengingatkan kembali untuk semua orang tua, terutama ayah atau orang tua laki-laki sebagai kepala rumah tangga, untuk selalu memperkuat keadaan iman, kondisi iman. Karena ketika kita ingat kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang imannya begitu kuat, begitu kokoh, mempertahankan wahyu, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, bagaimana kesiapan orang tua untuk bisa melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentu tidak akan mungkin terjadi kalau misalnya seandainya orang tua di zaman ini adalah orang tua yang tidak memiliki iman yang kokoh untuk bisa menuruti atau menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman dan kualitasnya juga. Maka perbaiki kualitas iman yang ada dalam hati kita. Yang kedua, ini juga tentang seorang anak, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam, yang bagaimana dia bisa dengan ikhlas bisa menerima wahyu tersebut dan apa yang dikatakan oleh ayahnya untuk menyembelihnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, Allahu Akbar, Masya Allah, jangankan menerima mungkin perkataan itu, tapi dengan mudahnya anak-anak zaman sekarang melawan orang tuanya, membangkang dan sebagainya. Jadi ini juga buah dari pendidikan yang upuh, pendidikan yang kuat oleh ayah kepada anaknya, sehingga anak yang lahir adalah modelnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Pesannya adalah kepada anak-anak di seluruh Indonesia dimanapun berada dan seluruh dunia, perkuatlah iman, perkuatlah takwa,
dan santunlah kepada orang tua, orang yang lebih tua, pada guru dan semuanya, karena itu yang bisa menempah karakter baik di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Dan kemudian harus diingat selalu, orang tua adalah tolak ukur pertama bagaimana Allah bisa meridhoi kita sebagai seorang anak. Oke? Dan selanjutnya, ini adalah masalah kurban. Jadi kita dapati bersama bahwa alhamdulillah Indonesia kalau masalah gotong royong adalah, saya berani bilang ini negara nomor 1 nih kalau gotong royong. Nah, di masa pandemi ini seharusnya menjadi momen-momen penting, momen-momen utama untuk kita bisa berbagi kepada sesama. Jadi perihal kurban ada beberapa tradisi yang dibiasakan, namun menurut saya ini suatu yang janggal gitu. Karena gini, terbiasanya memang orang-orang di Indonesia ini ketika sudah kurban sekali, maka di tahun depan dia akan kurbankan untuk keluarganya tapi yang lain gitu. Misalnya tahun ini nama ayahnya, tahun depan nama ibunya, tahun depan lagi nama anaknya. Satu tahun itu satu gitu. Nah, menurut saya ini persepsi yang sedikit keliru, karena kalau seperti ini terus-menerus dilakukan dan orientasi kita adalah tahun yang lalu, maka ini tidak akan berkembang pesat. Kan rezeki sudah ada yang mengatur, Allah yang mengatur. Juga rezeki kita tak sama, pasti tak sama. Jadi berharaplah untuk selalu bertambah dan membaik di setiap saatnya. Jadi kalau hari ini, tahun ini kita bisa berkurban 1, maka berdoalah di tahun depan kita bisa berkurban 2, tahun depannya lagi bisa berkurban 3, begitu seterusnya. Jadi ini tradisi yang harus dibudayakan, sehingga kalau ini terus-menerus dibudayakan seperti ini, maka akan lebih banyak orang yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan sedekah, mendapatkan daging kurban pada hari raya ini. Begitu dia. Nah, tentang kurban ini juga perlu niat gitu. Maksudnya, kalau kita orientasinya hanya uang, hanya harta yang kita miliki saat ini dan belum bisa mengeluarkan untuk membayar kurban, maka kita tak akan kurban-kurban. Jadi intinya niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niatkan bismillah, ya Allah, pokoknya tahun ini saya harus kurban. Dengan cara apa? Nabung. Berapa nabung? Berapa penghasilan sisihkan per bulan? Setiap bulan disisihkan, insya Allah selalu akan bisa. Banyak kok orang-orang yang tidak mampu, mereka berkurban. Dan sudah tercatat di Badan Kemakmuran Masjid itu banyak orang-orang yang dianggap tidak mampu tapi mereka berkurban. Maka sekarang ini adalah bukan masalah mampu tidak mampu, tapi penting atau tidak penting. Kalau orang-orang merasakan sesuatu hal itu penting, dia akan perjuangkan itu. Maka saya menyampaikan dari sini kepada teman-teman semua, kepada jamaah semua, anggaplah kurban itu merupakan sesuatu yang penting, di mana kita bisa membersihkan hati dan diri kita, membersihkan harta kita, memotong sifat-sifat kejahilan, sifat-sifat hewani dalam diri kita, dari keluarga kita. Banyak kok orang-orang kaya yang ternyata tidak berkurban karena mereka tidak menganggap itu penting. Jadi begitu ya. Pokoknya mudah-mudahan kita menjadi, kalau kita orang tua, menjadi orang tua yang benar-benar amanah dalam mendidik anak. Kemudian kalau menjadi anak, benar-benar menjadi anak yang qurrata ayun, penyejuk hati bagi orang tua dan semuanya. Dan kalau kita menjadi insan, adalah menjadi insan yang memang bisa bermanfaat bagi semua orang, kapanpun, dimanapun. Yes, amin ya rabbal alamin. Oh iya, jadi saya juga mau memberitahukan sesuatu kepada jamaah semua, kepada kawan-kawan, kepada seluruh anak-anak Abi, tim dimanapun berada, subrighter tercinta, bahwasannya insya Allah, alhamdulillah, barakallah, dengan semua amalan-amalan yang diwasilahkan kepada saya dan kemudian saya rutinkan, saya istiqomahkan, alhamdulillah di tahun depan insya Allah, kalau masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya hidup di dunia, saya Muhammad Ridho Bani Isma insya Allah akan berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini adalah berkah, barakallah, ini adalah berkah yang luar biasa, sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
yang luar biasanya lagi adalah saya berangkat tidak sendiri tapi ditemani oleh kedua orang tua saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang paling memotivasi menurut saya, inspirasi adalah kami berangkat tidak memakai uang yang ditabung dengan ya begitu payah gitu ya, tapi karena memang tidak ada yang bisa ditabung. Kalau ditabung belum sampai waktunya udah diambil lagi karena ada keperluan yang lain. Dan karena memang rezeki berupa materi uang hari ini tuh belum lancar, belum banyak gitu. Jadi ada beberapa hal yang membuat kami bisa berangkat ke tanah suci. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menularkan juga prosesnya kepada teman-teman. Jadi jadi kami berangkat adalah dengan berkah amalan-amalan yang terus dirutinkan. Ya mungkin Allah melihat keseriusan dan niat kami dengan ya memang ini bertahun-tahun gitu kan. Bertahun-tahun dilakukan, bertahun-tahun, tapi nggak apa-apa. Kalau Allah memang memantaskan kita untuk bisa berangkat, Allah pasti akan panggil kita. Karena bukan yang mampu yang Allah panggil, tapi yang Allah panggil yang akan Allah mampukan. Amin ya Allah, barakallah. Maka dari itu saya mewakili seluruh keluarga, insyaallah memohon izin kepada seluruhnya, seluruh teman-teman, terutama guru-guru yang hari ini belum bisa didatangi satu persatu. Mana tahu, dan memang sebenarnya kami banyak salahnya, banyak khilafnya, belum sempat minta maaf secara langsung. Dari sini saya memohon izin untuk memohon maaf lahir dan batin apabila selama kita berjumpa, selama hidup ini banyak kesalahan yang kami lakukan, khilafan dari perkataan, perbuatan, tingkah laku kami kurang menyejukkan hati dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua dan menempatkan kita kepada jalan yang lurus, terus diberikan keberkahan di dalam hidup, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam segala urusan, baik itu urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya pokoknya semuanya baik-baik aja dah. Amin. Saya nggak bisa ngomong banyak lagi karena memang ya intinya ini sharing, tapi minta doanya juga. Sharing dan minta doa sebenarnya dari semuanya. Semoga ya semuanya berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekian video hari ini. Semoga kita selalu dalam jalan yang benar, semoga dalam kemudahan selalu. Insya Allah kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe karena saya ingin kamu jadi bagian dari kita semua, jadi bagian dari perjalanan ini. Kemudian kalau kamu suka, like, dan kalau nggak suka, unlike. Jangan lupa unlike-nya untuk bisa memberikan pengarahan juga kepada kita untuk bikin video-video apa selanjutnya. Dan kalau ingin tanyakan sesuatu, tanyakan di kolom komentar bawah ini. Insya Allah akan kita balas dan kita jawab satu-satu. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Love you all. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah.
kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba.